Baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan ke-10 ini kita akan fokus membahas terkait dengan reaksi transport elektron. Ya, kemarin kita sebenarnya fokus di siklus Krebs. Nah, seperti teman-teman tahu, produk utama dari siklus Krebs adalah NADH dan FADH 2 kali. Ini produk utama yang nanti akan kita pakai di reaksi transport elektron. Nah, seperti hal lainnya ya, ini semua bekerja di dalam mitokondria. Nah, pada proses transport elektron ya, ada 4 kompleks. Ini sebenarnya isinya protein ya. Jadi isinya protein, ini juga protein, semua protein ya. Jadi ini protein semua sebenarnya. Dan ada yang kelima nanti kompleksnya. Tapi nanti kita akan melihat yang bentuknya seperti mesin penggiling padi. Oke. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa yang menjadi produk utama dari siklus Krebs adalah NADH dan FADH 2 kali. Kenapa demikian? Karena mereka lah nanti yang berperan penting dalam hal ini. NADH akan datang ke kompleks 1 ya, dan dia akan menyerahkan elektronnya ke sini. Elektron akan mengalir ke sini, diambil oleh mobil yang namanya coenzim Q. Juga nanti FADH2 juga mengantarkan elektron ke sini, 2 elektron lebih tepatnya. Juga akan diambil oleh coenzim Q ya. Nanti sekalian dia pergi, dia ambil mampir. Kemudian dia langsung jalan kemari dan kembali dan seterusnya. Ini di kompleks keempat ini akan terjadi yang namanya oksidasi. Jadi elektron itu yang datang ke kompleks 4 ya, dia kalau dibiarkan bisa menjadi berbahaya. Maka nanti digabung dengan oksigen ya dan ion hidrogen. Jadi akan membentuk namanya H2O di kompleks 4. Yang menjadi penting adalah ketika elektron ini berjalan ya, dia mengangkat elektron dari bawah ke atas. Ya, bahasanya begitu. Anggaplah air di bawah, ada air di sini di bawah. Ya, ini tanahnya, ya. Ini pompa air semua. Jadi kompleks ini ya, ini adalah pompa air semua ini. Ini pompa air, 3 pompa airnya. Jadi air yang di bawah, anggap air ya, bukan air tapi ion hidrogen sebenarnya. Ya, ion hidrogen, semua banyak sekali ion hidrogen. Dia akan diangkat ke atas ya. Diangkat ke atas. Itu sebenarnya esensi dari proses transport elektron ini. Jadi setelah itu ngapain? Nah, setelah elektron banyak di atas ya. Tadi ini yang elektron akan diubah jadi air ya. Jadi itu dibanding aja. Nah, setelah elektron banyak di atas ya, maka elektron akan turun lagi ke bawah dan memompa sebuah turbin. Ini turbinnya. Jadi kompleks kelima ini turbinnya ya. Dan di bawahnya ada mesin di sini yang menggiling ADP dan PI. Jadi kalau mesin penggiling padi mengupas ya, dari padi dipisahin. Tapi di sini dia menggabungkan antara ADP atau adenosin difosfat ya. Jadi adenosin difosfat dengan PI digiling bersama membentuk ATP. Jadi untuk menggerakkan roda penggiling ini ya, dia itu butuh energi dari turbin hidrogen tadi. Jadi hidrogen ke bawah, dia akan mutar. Nah, ini yang tadi bagaimana mekanismenya, silakan dilihat sendiri. Ini yang tadi, dibiarkan aja ya. Nah, ini mesin penggilingnya ya. Ini mesin penggilingnya. Ini tadi rotornya yang bisa berputar karena ada ion hidrogen. Nah, dia akan menggiling seperti ini ya. Jadi ada bagian loose, ada bagian open dan tense ya. Di mana nanti ADP dan PI masuk jadi ATP ya. Ini untuk menentukan loose atau tense-nya. Jadi
bentuknya memang agak seperti ada mulut seperti ini ya. Dia itu betul-betul seperti mesin. Jadi ini kebetulan lagi open, karena pas di mulutnya ya, lagi open, sehingga masuklah ADP dan PI. Sedangkan ini yang bagian biasa-biasa namanya loose ya. Sedangkan ini bagian tense. Bagian tense itu adalah bagian di mana mengalami dimampatkan betul-betul sehingga ADP mau bergabung dengan PI membentuk ATP. Jadi ini yang mutar terus ini. Ini akan mutar terus ya. Mutar. Yang merah ini mutar ya. Yang merah ini mutar terus nih. Jadi gigi dalamnya ini mutar terus nih sambil membentuk ATP. Dan mutarnya itu gini ya. Ini bisa dilihat. Jadi yang mutar itu betul-betul yang di tengahnya ini. Yang lain sama ya. Yang mutar cuma ini doang yang mutarnya. Teman-teman bisa melihat ya ketika loose kapan dan sejenisnya. Jadi silahkan dipelajari baik-baik. Ini udah komplek 5 nanti. Nah, oke. Kemudian tugas teman-teman adalah nanti akan kita minta membuat video penjelasan singkat ya bagaimana proses transport elektron bekerja ya. Bagaimana ion hidrogen yang diangkat, kenapa bisa diangkat? Alasnya karena ada elektron yang berjalan ya. Kemudian elektron nanti akan dinetralkan dengan air dan hidrogen yang ada sudah di atas ya itu akan turun lagi ke bawah memutar turbin dan sebagainya. Silakan dijelaskan semampunya dibuat dalam bentuk video penjelasan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.